Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Oi Tek Tong Tien, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya ucapkan selamat Natal bagi Ibu Bapak, rekan-rekan sekalian yang merayakan. Nah, dalam refleksi ini saya akan membawakan tema tentang gotong royong membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mewujudkan toleransi, perdamaian, dan juga bagaimana upaya kita membumikan Pancasila begitu. Nah, saya akan merefleksikan apa yang sudah dilakukan oleh GPP gitu ya, melalui kegiatan-kegiatan sosial terutama pada masa pandemi dan juga yang kami lakukan di JIC, Jaringan Lintas Iman Tanggap COVID-19 gitu. Kebetulan saya koordinator di jaringan tersebut. Nah, oleh karena itu saya ingin merefleksikan apa yang dilakukan oleh GPP dan juga JIC untuk membangun optimisme ke depan gitu. Jadi saya ikut berbangga ketika pandemi meskipun dampak dari pandemi itu melahirkan banyak dampak gitu ya, terutama mereka banyak yang kehilangan pekerjaan, lalu kemudian begitu pula yang terkena COVID tersebut begitu, termasuk juga tenaga medis kita. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan juga dari masa pandemi itu ternyata banyak masyarakat kita yang tergerak untuk membantu bergotong royong membantu mereka yang membutuhkan begitu. Nah, itulah yang kita rasakan baik di GPP maupun di JIC begitu. Di masa di mana banyak orang terkena dampak, tapi di antara masyarakat kita juga secara serta-merta membantu masyarakat yang lain yang membutuhkan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini karena dalam masyarakat kita spirit gotong royong itu masih sangat kuat mengakar di dalam diri kita, di dalam masyarakat kita. Dan secara tidak sadar, sadar atau tidak, itu merupakan implementasi dari pengejawantahan sila-sila di dalam Pancasila. Misalnya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya. Saya meyakini bahwa kenapa mereka itu yang memiliki kesempatan untuk membantu yang lain, karena meyakini bahwa meskipun agama kita berbeda, tetapi Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang sama. Tuhan yang Esa gitu. Nah, oleh karena itu sebagai sesama umat beragama maka sudah selayaknya kita saling membantu begitu. Lalu yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mereka yang dengan ringan mengulurkan tangannya untuk membantu yang lain itu tidak terlepas dari jiwa kemanusiaannya ya. Mereka merasa bahwa kita tidak bisa hidup nyaman tersendiri, hidup dengan serba berkecukupan, tapi sementara banyak orang lain yang membutuhkan. Nah, oleh karena itu banyak di antara kita mengulurkan tangannya demi rasa kemanusiaan, demi membantu mereka yang membutuhkan gitu. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, ini juga yang lebih terpenting karena kita merasa satu bangsa, satu negara, satu warga bernama warga Indonesia gitu ya. Nah, oleh karena itu ketika banyak masyarakat kita yang terkena dampak dari pandemi COVID-19, maka banyak pula di antara kita yang bergotong royong, bergandeng tangan untuk membantu mereka. Nah, itu yang kita rasakan baik di BPP dan juga di JIC gitu ya. Dana yang terhimpun itu tidak hanya ratusan juta tetapi juga miliaran. Nah, ini menunjukkan bahwa semangat gotong royong, spirit kemanusiaan itu masih kental di dalam diri dan masyarakat kita. Lalu yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sejatinya masyarakat kita itu sami'na wa ata'na, kira-kira gitu ya. Apa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ya masyarakat umumnya mengikuti saja gitu. Hanya sayangnya tadi sudah disinggung oleh beberapa reflektor yang mengenaskan itu adalah sekaligus juga memalukan kita. Justru mereka para pemangku negara, para pejabat menteri tidak segan-segan untuk melakukan korupsi begitu. Nah, untungnya KPK cepat bergerak sehingga cepat menangani mereka yang melakukan korupsi itu. Nah, itu sungguh menyakitkan ya bagi kita masyarakat yang di mana warga negara biasa itu bergandeng tangan, berjibaku untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi para pejabat kita justru seolah-olah hanya ingin memperkaya diri mereka sendiri gitu. Lalu yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini juga merupakan nilai yang tercermin di dalam kegiatan sosial kemanusiaan baik yang dilakukan oleh GPP, JIC maupun lembaga-lembaga keagamaan yang lain untuk membuka posko ya, posko kemanusiaan
kemanusiaan, membantu mereka yang terkena dampak dari pandemi Covid ini, keadilan sosial. Karena kita merasa bahwa apa namanya, tidak seseorang yang beriman katalah begitu, maka dia tidak bisa membiarkan orang lain yang sedang membutuhkan, sementara kita berkelebihan. Nah, oleh karena itu banyak masyarakat kita yang terdorong untuk mengulurkan tangan. Misalnya, mereka yang mengirim bantuan melalui JEC itu banyak di antara mereka itu justru pekerjaannya, pengusaha warteg gitu ya, warteg biasa saja, tapi mereka mau menyisihkan setiap hari itu ada yang 10 nasi kotak, nasi bungkus, ada yang 20, ada yang 30. Nah, artinya mereka itu meskipun hanya pengusaha biasa gitu ya, tapi tidak enggan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, apa yang ingin saya garis bawahi dari ini, inilah selama pandemi ini lalu, banyak masyarakat, kelompok masyarakat yang berjibaku, bergotong royong membantu mereka yang membutuhkan. Ini menunjukkan bahwa spirit gotong royong itu masih kental mengakar di dalam diri, kita semua. Nah, inilah yang harus kita bawa untuk tahun 2001 dan tahun-tahun berikutnya. Spirit itulah yang harus kita pertahankan, yang harus kita jaga, rawat, dan ruat, sehingga upaya untuk membangun Indonesia yang toleran, yang damai, lalu kemudian upaya untuk pembumian Pancasila itu bisa kita lanjutkan dengan penuh optimisme. Apalagi tadi sebagaimana disebutkan oleh Pak Chandra Setiawan, ada 64.500 juta pemuda di Indonesia ya. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian kita, baik di GPP maupun di lembaga-lembaga lain. Pemuda inilah yang akan menjadi kunci gitu ya. Pemuda adalah kunci. Bagaimana upaya pembumian Pancasila itu bisa kita wujudkan, bisa kita pertahankan, bisa kita kembangkan. Nah, oleh karena itu dengan spirit gotong royong, insya Allah mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih menghasilkan banyak eh, banyak ini ya, cara dan juga hasil gitu ya dari upaya pembumian Pancasila sehingga, kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan di GPP ini. Saya kira itu Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Witek Tongtian, Rahayu, Rahayu, Rahayu.